Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami mahasiswa Universitas Mataram, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Angkatan 2020. Kami dari Sosiologi B, ada saya Marpia, Khalisur Rahman, dan Mahendra Ananda Putra. Kami akan mempresentasikan fungsi-fungsi manajemen untuk mata kuliah dasar-dasar manajemen yang dipimpin oleh Insinyur Rosyadi Husaini Sayuti, MSI, PhD. Langsung saja, pengertian manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris yakni manager, yang memiliki arti mengatur, merencanakan, mengelola, mengusahakan, dan memimpin. Secara etimologis, manajemen merupakan seni untuk melaksanakan dan mengatur. Hal tersebut mendasari manajemen sebagai seni mengelola dan mengatur agar tersusun secara rapi. Istilah manajemen tersebut biasanya diidentikan dengan dunia bisnis dan perkantoran. Manajemen sangat dibutuhkan tadi atau organisasi bisa tercapai. Manajemen juga sangat diperlukan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas suatu kerja organisasi. Adapun orang yang mengatur, merumuskan, dan melaksanakan berbagai tindakan manajemen disebut manajer. Pengertian fungsi manajemen. Fungsi manajemen merupakan elemen-elemen dasar yang selalu melekat dalam proses manajemen perusahaan dan dijadikan acuan manajer dalam melaksanakan fungsi perusahaan. Dan manajemen berlangsung dalam satu proses berkesinambungan secara sistematik yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalisur Rahman. Jadi saya di sini akan menjelaskan fungsi-fungsi manajemen. Yang dimana fungsi-fungsi manajemen ini ada 5, yaitu yang pertama perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau actuating, pengordinasian atau coordinating, dan pengendalian atau controlling. Baik, yang pertama perencanaan atau planning. Perencanaan adalah aktivitas strategis dengan menyusun hal-hal yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Misalnya, dalam divisi marketing yang sedang melakukan perencanaan strategi pemasaran demi meningkatkan sales. Jenjang planning dari perspektif manajemen sendiri memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, top level planning. Perencanaan dalam jenjang ini bersifat strategis, memberikan petunjuk umum, rumusan tujuan, pengembalian keputusan, serta memberikan penunjuk pola penyelesaian dan sifatnya secara menyeluruh. Top level planning ini penekanannya pada tujuan jangka panjang organisasi dan tentu saja menjadi tanggung jawab manajemen puncak. Yang kedua yaitu middle level planning. Jenjang perencanaan ini sifatnya lebih administratif, meliputi berbagai cara melumpuh tujuan dari sebuah perencanaan yang dijalankan. Tanggung jawab pada level ini berada pada level mid management atau manajemen pada tiap divisi. Yang ketiga yaitu low level planning. Perencanaan ini merumuskan diri dalam menghasilkan sehingga planning ini mengarah pada aktivitas operasional dan perencanaan ini menjadi tanggung jawab manajemen pelaksana. Baik, yang kedua pengorganisasian atau organizing. Fungsi manajemen pengorganisasian dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, dan tingkatan mana keputusan yang harus diambil. Yang ketiga yaitu pengarahan atau actuating. Pengarahan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha agar dapat mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha. Dalam proses ini meliputi kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, membimbing dan memberi motivasi kepada pekerja supaya bisa bekerja dengan secara efektif dan efisien. Yang kedua, memberi tugas serta penjelasan secara rutin tentang pekerjaan. Yang ketiga, menjelaskan semua kebijakan yang sudah ditetapkan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh
kawan saya Mahendra Ananda Putra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahendra Ananda Putra. Kali ini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari manajemen. Yang keempat, pengordinasian. Fungsi yang keempat dari manajemen dalam perusahaan adalah koordinasi. Koordinasi bertujuan mengarahkan atau mengendalikan agar dapat meningkatkan keefektifan dan juga efisiensi kerja agar lebih maksimal. Terdapat beberapa aktivitas yang harus dilakukan agar suatu perusahaan memiliki fungsi manajemen pengelolaan perusahaan dengan baik. Di antaranya, yang pertama, menerapkan serta mengimplementasikan kepemimpinan, bimbingan, maupun motivasi terhadap pekerja agar bisa bekerja secara nyaman, baik, dan maksimal. Yang kedua, memberi tugas dan penjelasan secara rutin terkait dengan job desk atau masalah pekerjaan. Yang ketiga, menjelaskan terkait seluruh kebijakan yang berlaku dan sudah ditetapkan. Baik, fungsi yang kelima yaitu pengendalian. Merupakan fungsi manajemen terakhir dan di mana dilakukan evaluasi setelah proses kerja dilakukan. Pada tahap ini, kinerja dinilai apakah sesuai dengan planning atau strategi yang sudah direncanakan. Pada tahap ini, manajemen mengevaluasi keberhasilan dan efektivitas kinerja, melakukan klarifikasi dan koreksi, serta memberikan alternatif solusi masalah. Routing atau manajer harus bisa menetapkan cara atau jalur guna bisa mengetahui letak di mana sesuatu sering terjadi suatu kesalahan. Berikut ini istilah-istilah dalam pengendalian. Yang pertama, scheduling. Manajer harus bisa menetapkan dengan tegas kapan semestinya pengawasan itu dijalankan. Terkadang pengawasan yang dijadwalkan tidak efisien dalam menemukan sesuatu kesalahan dan sebaliknya yang dilakukan secara mendadak terkadang malah lebih berguna. Yang kedua, dispatching. Manajemen dalam hal ini akan melakukan penyampaian terkait evaluasi kinerja kepada unit delegasi. Pihak manajer akan menyampaikan kesalahan dan solusi perbaikan. Yang ketiga, follow up, yaitu proses tindak lanjut dan penyampaian informasi masalah yang disampaikan dan didiskusikan selanjutnya ditindaklanjuti untuk memperbaiki kesalahan dalam manajemen yang sedang terjadi. Jadi, kesimpulannya, manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengordinasian, pengendalian, yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Di dalam manajemen terdapat beberapa kegiatan yang merupakan fungsi dari manajemen yang harus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Di antaranya, pertama, fungsi perencanaan atau planning. Yang kedua, fungsi pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga, fungsi pengarahan atau actuating. Yang keempat, fungsi pengordinasian atau coordinating. Yang terakhir yaitu fungsi pengendalian controlling. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami terkait fungsi-fungsi manajemen untuk mata kuliah dasar-dasar manajemen. Kami dari kelas B Sosiologi Universitas Mataram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.